Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita boleh jumpa kembali dalam channel YouTube Embun, di mana kita bersama-sama memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bahkan pada saatnya nanti kita akan mendengarkan firman-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan dan alami dalam kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan, diberikan napas kehidupan, kemampuan untuk menikmati hari ini. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan ini, kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal, peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa setia. Pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Apa yang mikir dapat engkau mengerti yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati lagi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu yang kudus Tuhan. Terima kasih. Ada begitu banyak perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa ada begitu banyak tantangan, cobaan yang kami alami di dalam kehidupan ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi ada tangan Tuhan yang senantiasa merendah sesuatu rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta dalam hati kami masing-masing, dalam pikiran kami masing-masing, sehingga firman ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh menjadi pedoman kekuatan suluh pelita dalam setiap langkah kaki kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Sobat Embun yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Di sini kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tertulis dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-34. Dan di sini saya akan membaca 2 ayat untuk kita semua di bawah perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat yang ke-31. Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudari, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, saya mengawali firman Tuhan ini dengan sebuah pepatah dan juga dengan sebuah pernyataan yang mungkin saja sangat familiar di dalam kehidupan kita. Pepatah itu mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kemudian ada sebuah pernyataan yang mengatakan, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, karena hal yang besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, pepatah dan juga pernyataan ini memang benar, nyata. Ada 3 contoh yang saya buat, yaitu yang pertama, sebuah pohon yang besar dimulai dari benih yang kecil. Kemudian sebuah rumah yang megah, sebuah rumah yang juga mewah besar, dan juga rumah tempat perteduhan kita yang nyaman, itu dimulai dari peletakan satu batu pertama atau satu kayu penyangga. Kemudian saudara-saudari Sobat Embun yang diberkati Tuhan, bahkan perjalanan kita yang jauh selalu dimulai dari satu langkah yang kecil. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sekarang hidup di zaman yang serba cepat, serba instan. Jadi kebanyakan orang itu ingin hasil yang besar dengan cepat, ingin usaha cepat berhasil, cepat sukses, masalah cepat selesai, perubahan hidup langsung terlihat, bahkan ingin setiap doa langsung dijawab. Maka dari itu, saudara-saudari, kadangkala kita mulai meremehkan hal-hal yang kecil. Mungkin ada beberapa berkata, untuk apa berdoa? Untuk apa membaca firman Tuhan 1 pasal 1 hari?
Untuk apa gunanya kita setia kalau belum melihat hasilnya? Untuk apa kita menunggu lama-lama? Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, padahal di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sering bekerja dengan cara yang berbeda. Tuhan memulai pekerjaannya dari sesuatu yang kecil, sederhana bahkan yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi pada zaman Yesus, semua orang mengenal biji sesawi. Biji itu sangat kecil. Jika ditanam, ia bertumbuh menjadi tanaman yang besar, sehingga burung-burung dapat datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Jadi biji sesawi itu bukan yang sawi kita saat ini ya, sawi yang dimasak dengan mie yang enak, itu tidak. Biji sesawi itu adalah biji yang kecil, dan ketika dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang tampak kecil atau sederhana. Kalau kita semua melihat atau kalau kita semua mengingat bahwa Yesus datang ke dunia itu, dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di tempat yang megah, tetapi ia lahir di tempat yang sederhana. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ia juga memilih ke-12 murid itu bukan dari orang-orang kalangan atas atau kaya atau terpandang, melainkan mereka adalah nelayan biasa. Di mata manusia semuanya tampak kecil. Namun inilah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat hasilnya sekarang. Dari 12 murid, itulah Injil disebarkan, diberitakan sampai ke berbagai bangsa, penjuru dunia. Bahkan saat hari ini pun kita dapat mengenal Yesus dan mendengarkan firman-Nya, karena orang-orang yang dulu setia memberitakan Injil. Maka dari itu apa yang dimulai dari sesuatu yang kecil dapat dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudari, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, melewati firman Tuhan ini kita diingatkan untuk yang pertama, tidak meremehkan awal yang kecil. Jadi mungkin hari ini kita baru memulai kebiasaan berdoa, kita baru memulai setiap hari membaca firman Tuhan satu pasal. Kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mulai melayani di gereja dan lain sebagainya. Jangan pernah berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada pekerjaan Tuhan yang dibiarkan. Tuhan sedang menumbuhkan benih di dalam kehidupan kita. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dan yang kedua, tetaplah setia dalam proses. Seperti biji sesawi dalam perumpamaan ini, ia tidak langsung menjadi besar dalam satu malam. Ia bertumbuh sedikit demi sedikit, ia melewati panas hari, dia juga kena hujan, angin yang dapat menghambat pertumbuhannya, bahkan diganggu oleh binatang-binatang lain. Bahkan tumbuhan-tumbuhan lain. Tetapi Bapak Ibu, dia mampu bertahan dan tumbuh menjadi pohon besar dan berguna, menjadi tempat burung-burung tinggal dan bersarang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang terjadi. Ketika kita setia, Tuhan akan membentuk kita melalui proses tersebut. Dan proses tersebut bukanlah proses yang instan. Dan nantinya kita akan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan berhenti menabur benih-benih kebaikan. Jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan hidup jujur, walau di sekitar kita kadangkala banyak orang tidak jujur. Jangan bosan untuk terus adil, walau di sekitar kita banyak orang-orang yang tidak pernah adil.
Jangan bosan untuk mengasihi, teruslah melayani. Percayalah bahwa benih kecil akan tumbuh pada waktunya. Dan juga kiranya kita tidak meremehkan hal-hal kecil. Sebab ketika hal-hal kecil itu dilakukan dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan, Dia sanggup menjadikannya berkat yang besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, biarlah melewati firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan. Kami tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Kami tidak meremehkan awal yang kecil. Melainkan kami boleh tetap setia dalam setiap proses kami. Bahkan kami terus senantiasa boleh menabur benih-benih kebaikan. Biarlah kami terus berbuat baik. Biarlah kami terus hidup benar. Biar kami boleh terus mengasihi, bahkan terus melayani. Dan kami percaya bahwa benih yang kecil akan Tuhan tumbuhkan pada waktunya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus menolong kami. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkatilah kami semua dimanapun kami berada, Sobat Embun dimanapun berada, setiap keluarga kami, setiap peran kami, setiap tugas tanggung jawab kami, setiap orang tua kami, setiap pasangan hidup kami, setiap anak cucu menantu kami ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Dan ya Tuhan, mari Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa beraktivitas dengan baik. Dan kami dimampukan karena pertolongan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersama akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.